Halo teman-teman, hari ini aku mau bawain firman Tuhan yang berjudul tentang zona nyaman kepada zona kerajaan. Ini adalah terjadinya satu perpindahan, bagaimana zona nyaman kita pindah kepada zona kerajaan. Kita akan belajar dari 4 orang ini teman-teman, apakah 4 orang ini berhasil pindah kepada zona kerajaan Allah atau tetap tinggal di zona nyamannya. Nanti kita akan lihat satu persatu, kita akan kulik satu persatu. Yang pertama adalah orang kaya. Mungkin teman-teman udah tahu ceritanya ya, bahwa bagaimana orang kaya ini ingin mendapatkan kekekalan, ingin masuk surga, tapi dia bertanya kepada Tuhan pada saat itu apa yang harus dia lakukan. Lalu Yesus menantangnya dan berkata untuk bisa menjual seluruh hartanya dan memberikannya kepada orang miskin. Tetapi kita juga tahu teman-teman bahwa orang kaya ini ternyata ketika mendengar itu dia hatinya sangat sedih dan akhirnya dia tidak bisa menjual seluruh hartanya dan memberikannya kepada orang miskin. Kita bisa lihat bahwa Tuhan tuh tahu isi hati setiap dari kita punya zona nyaman apa, kita punya berhala apa. Tuhan gak bisa masuk ke dalam hati kita kalau kita masih ada berhala, kalau di diri kita masih ada tinggal dalam zona kenyamanan kita. Dan orang kaya ini pun seperti itu teman-teman, dia sangat mencintai kekayaannya dan dia masih belum bisa rela memberikan hatinya kepada Yesus pada saat itu. Dan kalau kita terlalu melekat kepada harta kita, mungkin kepada berhala-berhala kita yang seperti aku bilang, ini akan membuat kita sangat sulit untuk membuka diri kepada Tuhan. Dan orang kaya ini memilih untuk tetap tinggal pada zona kenyamanannya sehingga dia tidak bisa berpindah kepada zona kerajaan Allah. Ini ayatnya teman-teman di Lukas 18 ayat 23-24. Ketika orang itu mendengar perkataan itu, ia menjadi amat sedih sebab ia sangat kaya. Lalu Yesus memandang dia dan berkata, alangkah sukarnya orang yang beruang masuk dalam kerajaan Allah. Nah, lalu ini adalah kisah dari seorang orang buta. Bagaimana di sini teman-teman hidup di dalam iman itu kita pasti diuji. Dan begitu pula dengan orang buta ini, dia tidak bisa melihat. Lalu pada saat itu ketika Yesus datang, dia berteriak kepada Yesus dan juga meminta kepada Yesus untuk dia dapat dipulihkan. Tetapi teriakannya itu membuat orang-orang akhirnya meminta dia untuk diam, menyuruh dia untuk diam. Tetapi Bartimeus di sini dia tidak memilih untuk diam, tapi dia tetap mau terus berteriak, berani berseru kepada Tuhan untuk Yesus dapat memulihkan dia. Ini menunjukkan bagaimana ada satu iman yang aktif di sini, bagaimana seorang orang buta ini dapat dan terus berseru kepada Tuhan dan tidak memperdulikan sekitarnya yang sudah menyuruh dia untuk diam dan mau percaya penuh kepada Yesus. Ini ada ayatnya di Lukas 18 ayat 41-42. Kata Yesus, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang itu, Tuhan, supaya aku dapat melihat. Lalu kata Yesus kepadanya, melihatlah, engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau. Tuhan melihat ada satu iman yang aktif di sini teman-teman, sehingga akhirnya orang buta ini dapat melihat. Lalu ini adalah kisah dari seorang Rahab pada saat itu, bagaimana kota Yeriko ingin dihancurkan dan ia menyelamatkan 2 pengintai Israel pada saat itu. Dan ia percaya kepada Allah Israel dan bertindak dengan keberanian. Di sini akhirnya dia bukan cuma menyelamatkan orang lain, tapi akhirnya dia diselamatkan juga, begitu pula dengan keluarganya. Dan Rahab pun bisa masuk ke dalam silsilah Yesus, yaitu sebagai nenek moyang Raja Daud, ya teman-teman. Di Ibrani 11 ayat 31 ayatnya teman-teman, Rahab disebut
sebagai teladan iman. Karena iman, maka Rahab, perempuan sundal itu tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka, karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Nah, lalu ini adalah kisah dari seorang Zakeus. Kita mau buka di Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Kita mau lihat dulu di Lukas 19 ayat 1 sampai 5. Bagaimana Tuhan mendatangi dan mendapati Zakeus. Ini karena kasih karunia Tuhan, teman-teman. Bagaimana Tuhan ingin sekali datang mencari Zakeus, lalu menyelamatkan Zakeus. Nah, di Lukas 19 ayat 6 sampai 8, setelah Yesus datang menemui datang kepada Zakeus, Tuhan Yesus juga bukan cuman kayak datang gitu aja, teman-teman, tapi juga Tuhan Yesus datang kepada Zakeus dan dia menumpang di rumah Zakeus, dan juga Yesus tinggal di hati Zakeus dan memiliki hati Zakeus sepenuhnya. Di sini kita bisa lihat adanya pertobatan nyata yang mengubah hidup. Nah, ada ayat di Roma 10 ayat 17, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Kita bisa lihat di sini bagaimana Zakeus pada saat itu sering mendengar firman-firman Tuhan yang Tuhan sampaikan dari orang-orang, dan juga pada saat itu juga Yesus sangat viral, teman-teman. Jadi ada satu iman yang timbul dari hatinya Zakeus karena pendengaran akan firman-firman yang dia dengar, yang dia dapatkan dari orang-orang sekitarnya, teman-teman. Nah, Zakeus di Lukas 19 ayat 9 sampai 10 yang dimana Tuhan Yesus membawa Zakeus keluar dari zona nyaman masuk ke dalam zona kerajaannya. Kita bisa lihat yang pertama, iman Zakeus dimulai dari kerinduan mencari Yesus. Teman-teman bisa lihat bagaimana seorang Zakeus dia bertumbuh pendek dan dia nggak bisa lihat Yesus pada saat itu karena ramai orang-orangnya, sampai akhirnya dia memutuskan untuk naik ke atas pohon dan ingin melihat Yesus. Lalu iman Zakeus menunjukkan kerendahan hati. Bagaimana seorang Zakeus mau menerima Yesus, bukan cuma menerima Yesus di rumahnya, tetapi juga dia menerima Yesus di dalam hatinya. Iman Zakeus menghasilkan pertobatan sejati. Teman-teman bisa lihat bagaimana seorang Zakeus, dia adalah orang yang kaya karena pekerjaannya sebagai pemimpin penagih cukai pada saat itu. Dan akhirnya Zakeus bilang kepada Tuhan, dia mau memberikan harta yang sudah dia rebut dari orang-orang miskin itu, dan memberikannya kembali kepada orang miskin itu. Kalau nanti dia merebut lagi, dia akan kembalikan sebanyak 4 kali lipat. Dan iman Zakeus diakui oleh Yesus. Bagaimana Yesus pada saat itu bilang bahwa keselamatan telah terjadi di rumah ini, di keluarga ini, dan Zakeus pun adalah keturunan dari seorang bapak Abraham. Nah, respon Zakeus pertama, dia mencari Tuhan. Teman-teman udah tahu ya, dia tadi aku bilang, dia naik ke atas pohon, dia membuka hati kepada Tuhan, menjadi perpanjangan tangan Tuhan, lalu memberi hidup kepada Tuhan sepenuhnya. Dan ini adalah statement dari aku, iman sejati itu aktif, merendahkan diri di hadapan Tuhan, lalu menghasilkan pertobatan, dan akhirnya membawa kita kepada keselamatan. Ini ada points to ponder. Sudahkah kita pindah ke zona nyaman, dari zona nyaman ke zona kerajaan Allah dengan merespon kasih Tuhan dengan hidup beriman kepada Dia? Kalau sudah, tolong ceritakan prosesnya, dan kalau belum, apa alasannya? Apakah ada yang kita lebih andalkan dalam kehidupan ini? Bagi yang sudah atau belum, apakah dampaknya bagi diri kita sendiri dan juga orang lain? Nah, teman-teman, nanti ini kita bisa bahas di breakout room, teman-teman. Bagaimana tadi kita udah belajar ya, teman-teman, dari 4 orang tadi. Dari orang kaya, dia tidak bisa pindah dari zona nyaman ke zona kerajaannya karena hatinya masih terikat kepada hartanya. Tapi bedanya dengan Zakeus, orang Zakeus, dia juga sama-sama kaya, tapi akhirnya dia menunjukkan satu pertobatannya dia lakukan, yaitu mengembalikan lagi uang yang dia dapat dari pekerjaannya sebagai seorang pemungut cukai, dan jika dia merenggut atau
mengambil dengan paksa uang cukai itu, teman-teman, dia akan kembalikan sebanyak 4 kali lipat. Itu aja teman-teman, aku udah selesai. Terima kasih.